kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alangkah baiknya kita cek ujian dan silakan lihat kanan kiri bawah, kanan kiri sampah nanti ditaruh di tempat sampah. Ada? Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan surat-surat untuk menyiapkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Ada? Ada dua. Kenapa? Ini ada dua. Oh, ada keluarga. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Silakan semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan mengingatkan kembali materi pertemuan sebelumnya. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan, Mbak Udin. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang hidup mulia dengan sikap kontrol diri. Betul sekali. Nah, pada pertemuan kali ini akan dibahas hidup mulia dengan sikap husnudon. Sekarang Pak Guru tanya, bagaimana hubungannya materi pertemuan kemarin itu dengan materi sekarang? Coba, siapa yang tahu? Saya Pak, Ya, silakan Mbak Devi. adanya kualitas keimananlah yang bisa mengontrol diri. Jika keimanannya rendah, maka kontrol dirinya juga kurang, dan jika imannya tinggi, maka dia bisa lebih mengontrol dirinya dengan berpikir yang baik atau yang buruk jika dilakukan. Ya, betul sekali. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini adalah pertama, membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang kedua, mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dengan fasih dan lancar. Ketiga, yang menjadi intinya yaitu menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang prasangka baik ataupun husnudon. Yang empat, memahami manfaat dan hikmah prasangka baik dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, dapat menunjukkan perilaku prasangka baik sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, tentang ayat Al-Quran prasangka baik. Marilah baca bareng-bareng terlebih dahulu. Kita baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istaghfiru katsiran minadh-dhunub wattaqullah. Innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih atas bacaan bersama Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang prasangka baik. Selanjutnya silakan bisa simak bareng-bareng. Pak Guru akan membacakan pengertian prasangka baik, bahwa prasangka baik atau husnudon itu berasal dari kata Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan don yang artinya prasangka. Jadi prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnudon. Istilah husnudon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain.
Lawan dari sifat ini adalah huruf sangka atau suudzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Saya Pak, Ya, silakan. mengapa kita disuruh husnuzon sebenarnya? Bagaimana sih cara menerapkan perilaku husnuzon? Bagaimana cara menerapkan perilaku husnuzon? Barangkali ada yang bisa jawab. Siapa? Saya Pak, Silakan. selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberi yang terbaik bagi hambanya. Dua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur dapat diungkapkan dengan mengucapkan hamdalah menggunakan nikmat tersebut sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, sekarang simak ya di layar proyektor video tentang prasangka baik. Silakan simak. Setelah kalian menyimak video yang telah ditayangkan melalui proyektor, apa yang bisa kalian ambil hikmahnya? Ya. Silakan cari isi kandungannya. Lanjut, hikmah apa manfaat apa yang dapat diambil dari sifat husnuzon tersebut. Baiklah, nanti setelah ini kalian akan berkelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Mbak Ulin, Fitri, Puput, Siva, dan Nanda. Nanti bisa dibagi tugasnya masing-masing. Pertama ada yang mengamati, ada yang menanya, ada yang mengumpulkan data, ada yang mengasosiasi, ada yang mengkomunikasikan. Kemudian begitu juga kelompok B, kelompok 2, kelompok C juga sama. Jadi sekarang didiskusikan beserta kelompoknya, nanti akan dipresentasikan di depan teman-teman kalian dan juga di depan guru. Nanti dalam proses itu guru akan menilai kalian. Siap? Gimana, ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Terima kasih, silakan lanjutkan. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kalian menyaksikan cuplikan video tentang husnuzon, terus mencari data dari kelompok 1, kelompok A, kelompok B dan selanjutnya, sekarang tinggal giliran kelompok B untuk mempresentasikan diri. Tugasnya yang berasal yang didapat dari buku, dari HP, dan dari berbagai macam sumber. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya melakukan dari kelompok B akan mempresentasikan tugas hasil diskusi kami. Alhamdulillah kami telah membuat PowerPoint untuk bahan presentasi ini. Sedangkan data atau informasi kami dapat dari buku mapel UKIBP kelas 10 kurikulum revisi tahun 2013. Kami juga mengambil data dari internet terkait dengan materi dan tugas kelompok B ini. Tugas presentasi kelompok B, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang prasangka baik atau husnuzon. Nama dan tugas anggota kelompok. 1. Nanda dan Revi
bertugas mengumpulkan data. 4. Puput dan Ulin bertugas mengasosiasi. 5. Tri dan Desiva bertugas mengkomunikasikan. Kelompok tujuan belajar. Melalui diskusi, kelompok siswa mampu menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Melalui diskusi dan cuplikan video, siswa mampu memahami manfaat dan hikmah prasangka baik atau husnuzon dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu katsiran minadh-dzunub wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dzunub, jauhilah olehmu banyak prasangka. Hukum bacaan tajwid Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bacanya 1. Ya, hukumnya baca ismun fasil, alasannya karena berbuat ketemu hamzah dua kata. Dibaca tajam 2, 4 atau 5 harakat. 3. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnuzon, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang bila selesai makan suka tidur sambil mendengkur. Pada waktu itu ada orang yang memuji keduanya, maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. Isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnuzon, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apakah zina itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Nabi SAW bertanya, bagaimanakah pendapat Anda jika itu memang benar adanya padanya? Nabi SAW menjawab, kalau memang sebenarnya di situ berarti engkau telah menghidupinya. Tapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar, maka berarti engkau perlu berdosa atasnya. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih untuk kelompok B, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Pertemuan kedua akan Pak Guru tutup, diakhiri dengan kesimpulan. Nanti dilanjut dengan doa. Silakan. Saya Pak, jika kita berprasangka baik kepada orang lain, maka kita akan bertambah temannya, semakin banyak teman, berarti banyak pula saudara kita. Ya, betul sekali. Tenang. Berdasarkan kesimpulan surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk menghindari memiliki prasangka buruk terhadap sesama manusia. Tak hanya itu, Allah juga melarang kita untuk bergunjing atau membicarakan tentang keburukan orang lain. Baiklah anakku sekalian, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD pertama. Silakan nanti setelah kalian terima kertas lembar kerjanya, silakan tulis nama siswa, nama sendiri, kelompok berapa tadi, tema, tujuan pembelajaran, kemudian isi latihannya. Contoh, saat ada bisikan hawa nafsu untuk berbuat maksiat, saya segera membaca ta'awudz. Silakan centang apakah selalu, apakah sering, jarang, bahkan tidak pernah. Kemudian lihat soal yang 10 nanti, saya menjaga prasangka baik dengan sama mukmin. Apakah kalian selalu, sering, jarang, ataupun tidak pernah. Nah, itu silakan centang sesuai dengan kejujuran kalian. Kemudian setelah ini